Marcia dan Marina adalah dua gadis yang lahir di Brasil pada tahun 1960-an. Mereka tinggal di sebuah pondok kecil di tepi hutan hujan bersama ayah mereka, Dr. Eduardo Almeida, seorang peneliti yang tengah meneliti ekosistem hutan Amazon. Ibu mereka, Isabel, tinggal di kota terdekat karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan tinggal di hutan. Suatu hari, bencana datang tanpa peringatan. Saat sedang menjelajah untuk mengumpulkan sampel tumbuhan, Dr. Eduardo mengalami kecelakaan tragis, terpeleset dari tebing curam dan jatuh ke sungai deras di bawahnya. Marcia dan Marina yang masih kecil bersembunyi di balik semak-semak, ketakutan mendengar suara gemuruh air dan jeritan terakhir ayah mereka. Tanpa perlindungan orang tua, mereka berusaha kembali ke pondok mereka, tetapi hutan yang luas dan lebat membuat mereka tersesat. Mereka berjalan tanpa arah selama berhari-hari, menangis, lapar, dan kelelahan. Hingga akhirnya, di tengah keputusasaan, mereka bertemu dengan sekawanan monyet capucin yang mendekati mereka dengan rasa ingin tahu. Awalnya, monyet-monyet itu hanya mengamati dari kejauhan, tetapi ketika melihat Marcia dan Marina terlalu lemah untuk bergerak, seekor monyet betina yang tampaknya merupakan pemimpin kelompok mendekati mereka dan mulai memberikan mereka buah-buahan. Insting bertahan hidup membuat Marcia dan Marina menerima makanan itu dengan penuh rasa syukur. Hari demi hari berlalu, dan mereka mulai meniru gerak-gerik monyet. Mereka belajar memanjat pohon untuk mencari buah, berburu serangga untuk dimakan, dan bahkan berkomunikasi menggunakan suara-suara khas monyet. Tanpa ada manusia lain di sekitar, bahasa yang mereka pelajari adalah bahasa monyet, suara decitan, siulan, dan gerakan tangan. Pada awal tahun 1980-an, sebuah tim peneliti dari Universitas Brasil melakukan ekspedisi untuk meneliti kehidupan primata di hutan Amazon. Salah satu peneliti, Dr. Ricardo Mendes, memperhatikan sesuatu yang aneh, dua sosok yang tampak seperti manusia tetapi bergerak seperti monyet di antara pepohonan. Awalnya, tim peneliti mengira itu hanya hayalan atau ilusi akibat kelelahan, tetapi setelah beberapa hari pengamatan, mereka yakin bahwa yang mereka lihat adalah manusia. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mencoba mendekati Marcia dan Marina. Namun, kedua gadis itu sangat waspada dan agresif terhadap manusia, bahkan melemparkan buah dan ranting untuk mengusir mereka. Butuh berminggu-minggu bagi tim peneliti untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Dengan memberi mereka makanan dan meniru beberapa gerakan tubuh yang ramah, akhirnya Marcia dan Marina mulai menerima keberadaan manusia kembali. Kembali ke dunia manusia, mereka dibawa ke kota terdekat untuk dirawat dan diajarkan kembali bagaimana hidup sebagai manusia. Tantangan terbesar adalah bahasa. Karena telah bertahun-tahun hidup di antara monyet, mereka tidak mengerti bahasa manusia sama sekali. Mereka hanya berkomunikasi dengan suara dan gerakan tubuh yang mereka pelajari dari monyet. Dengan usaha keras dan bantuan para ahli, mereka perlahan mulai memahami kembali bahasa manusia. Namun, mereka mengalami kesulitan besar dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan modern. Marcia lebih mudah beradaptasi dan mulai memahami konsep sosial manusia, tetapi Marina merasa lebih nyaman dengan kehidupan lamanya di hutan. Bahkan setelah bertahun-tahun kembali ke masyarakat, Marcia dan Marina tetap memiliki kebiasaan unik, mereka lebih suka makan dengan tangan, tidur di posisi meringkuk seperti monyet, dan terkadang tanpa sadar mengeluarkan suara monyet saat berbicara. Misteri dan perdebatan kisah mereka menjadi topik yang sangat kontroversial di kalangan ilmuwan. Beberapa orang percaya bahwa adaptasi luar biasa mereka menunjukkan kemampuan manusia untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Namun, ada juga yang meragukan keaslian cerita ini, mempertanyakan bagaimana dua anak manusia bisa bertahan tanpa bantuan manusia lain dalam waktu yang begitu lama. Meskipun demikian, kisah Marcia dan Marina tetap menjadi salah satu cerita paling menarik tentang hubungan manusia dan alam, serta bagaimana lingkungan dapat membentuk kembali identitas seseorang. Hingga hari ini, Marcia dan Marina dikenal sebagai gadis hutan dari Brasil, sebuah kisah nyata yang tetap menjadi misteri bagi dunia.